Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Anak. Hari ini kita akan belajar informasi dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam ataupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita sebaiknya tidak hanya kita amati dan rasakan, tetapi dapat juga kita pelajari. Mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Apa penyebab peristiwa itu dapat terjadi? Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang pertama, baca teks dengan seksama. Identifikasi setiap paragraf berdasarkan struktur teks eksplanasi atau pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Yang ketiga, buat pertanyaan yang mengandung unsur 5W dan 1H pada setiap paragraf. Kemudian, jawab pertanyaan tersebut untuk mendapatkan informasi penting. Yang keempat, tulis informasi dari setiap paragraf. Dan yang terakhir, sajikan dalam bentuk diagram. Berikut ini contoh teks eksplanasi. Identifikasi paragraf pertama. Pernyataan umum. Banjir merupakan fenomena alam berupa naiknya air di suatu kawasan sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut. Banjir juga bisa dilihat sebagai bagian dari siklus hidrologi, yaitu bagian air di permukaan bumi yang menuju laut. Identifikasi paragraf kedua. Deretan penjelas. Secara alamiah, banjir disebabkan oleh terjadinya hujan lokal dan propagasi limpasan dari daerah hulu pada satu daerah tangkapan. Secara non-ilmiah, banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Terjadinya banjir secara alamiah itu seperti turunnya hujan, jatuh ke permukaan bumi dan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu, masuk ke permukaan tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah itu terjadi penguapan dan keluar ke permukaan daratan. Identifikasi paragraf ketiga. Interpretasi atau kesimpulan. Proses terjadinya banjir secara non-alamiah karena ulah manusia seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan menyebabkan aliran air tidak lancar sehingga air tersebut terapung di tempat pembuangannya. Semakin lama semakin menguap. Setelah itu tinggi dan keluar sehingga mengenai daratan dan menyebabkan banjir. Jadi dapat kita rangkum secara rinci. Kesimpulannya yaitu proses terjadinya banjir diakibatkan secara alamiah ataupun secara non-alamiah atau ulah manusia. Manusia dapat mengalami kerugian akibat banjir karena banjir tersebut terjadi secara alamiah di dataran banjir. Jadi, jika manusia tinggal di tempat dataran banjir, bukan berarti banjir yang mendatangi manusia, tetapi manusia
yang mendatangi banjir. Langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan di setiap paragraf. Fungsinya untuk menemukan informasi dari teks eksplanasi. Pada paragraf pertama, apa yang dibahas pada teks tersebut? Banjir merupakan fenomena alam. Paragraf kedua, bagaimana bisa terjadi banjir? Jawabannya, secara alamiah, banjir disebabkan oleh terjadinya hujan lokal dan propagasi lintasan dari daerah hulu pada satu daerah tangkapan. Secara non-ilmiah, banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Pada paragraf ketiga, apa kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut? Jawabnya, banjir dapat terjadi secara non-alamiah karena manusia membuang sampah sembarangan sehingga aliran air tidak lancar, dan alamiah terjadi karena tumbuhan dan mengalir ke tempat yang datarannya rendah. Baik anak-anak, perhatikanlah diagram teks eksplanasi berikut ini. Sampai di sini, semoga anak-anak sudah paham tentang materi yang tadi Ibu sampaikan. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soal. Perhatikanlah soal berikut ini. Anak-anak dapat menuliskannya di buku tugas bahasa Indonesia. Nah, anak-anak jangan lupa kerjakan dengan teliti dan dengan tulisan yang rapi ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak, ayah, dan bunda yang telah mendampingi anak-anak dalam belajar hari ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan semangat belajar. Terima kasih.